Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Putra Ridwan dengan NIM 2308026 dari program studi Logistik Lautan B akan menjelaskan tentang salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Di sini saya memilih personal development atau pengembangan personal. Pengembangan personal atau pengembangan karyawan merujuk pada upaya organisasi untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan mereka. Ini adalah praktik yang penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat mengatasi tantangan di tempat kerja, berkembang dalam peran mereka, dan berkontribusi lebih efektif pada organisasi. Mengapa di sini saya memilih poin ini? Karena saya menemukan studi kasus yang cocok dengan poin yang akan saya bahas ini, yaitu PT Angkasa Indah Abadi adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri garmen ya. Saya lihat tadi di Google, dia letaknya ada di Surabaya. Nah, pengembangan sumber daya manusia atau personal development yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah ada berapa ya? Ada banyak ya. Yang saya akan menyebutkan dari nomor satu. Nomor satu ada perencanaan sumber daya manusia. Pada perusahaan PT Angkasa Indah Abadi memiliki perencanaan jangka panjang atau pendek dengan melaksanakan misi perusahaan untuk mencapai visi perusahaan. Jadi untuk mencapai misi perusahaan dengan cara melaksanakan untuk mencapai visi perusahaan dengan melaksanakan misi perusahaan ya. Perencanaan sumber daya manusia sendiri ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperkirakan jumlah dan kriteria akan kebutuhan karyawan. Dengan demikian perusahaan bisa mengantisipasi terjadinya overload dan jumlah keberadaan sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh perusahaan, baik untuk masa yang akan datang maupun masa saat ini. Perencanaan sumber daya manusia di perusahaan ini sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan adanya perusahaan ini masih tetap eksis dalam aktivitasnya di bidang garmen yang saya sebutkan tadi ya. Jadi perusahaan ini fokus pada bidang garmen. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi terhadap karyawan di PT Angkasa Indah Abadi adalah untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar memiliki keahlian atau keterampilan di bidang yang sedang dibutuhkan perusahaan gitu ya. Jadi biar cocok juga. Nah, proses rekrutmen yang selama ini dilakukan oleh perusahaan terutama terhadap proses seleksi untuk kebutuhan karyawan bagian produksi dengan menentukan kualifikasi yang sedang dibutuhkan. Nah, setelah data permohonan pekerjaan diterima oleh perusahaan, maka pihak perusahaan melakukan penyeleksian terhadap data tersebut. Nah, jadi data yang masuk kriteria perusahaan dilanjutkan pada tahap tes interview ya. Jadi setelah data masuk, lanjutkan dengan proses interview yang dilakukan oleh perusahaan. Tes keahlian menjahit, itu jadi tidak cuma menjahit doang, jadi kecepatan juga jadi dilihat oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Pada perusahaan PT Angkasa Indah Abadi ini hanya diberikan pada departemen bayangan yang diciptakan perusahaan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di masing-masing lain yang terdapat di divisi produksi perusahaan. Satu lain diisi 40 orang dan diberikan pelatihan dalam kurun waktu 3-4 bulan. Nah, cukup lama juga ya pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh PT Angkasa Indah Abadi ini. Nah, terus ada penilaian kerja. Jadi penilaian kerja pada perusahaan dengan menggunakan buku kuning atau report penilaian kerja. Jadi tidak hanya mahasiswa juga ya, pekerja juga akan diberi penilaian oleh perusahaannya. Terus ada manajemen karir. Manajemen karir pada perusahaan ini hanya diberikan untuk kartap atau karyawan tetap ya. Jadi bukan yang kontrak, jadi yang karyawan tetap. Terus yang terakhir ada kompensasi. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan. Nah, jadi karyawan itu dapat penghargaan dari perusahaan, salah satu bentuknya ya kompensasi yang diberikan oleh PT Angkasa Indah Abadi ini. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, jadi karyawan kontrak juga ya pasti dapat kompensasi. Adalah dengan memberikan upah sesuai UMR, yaitu upah minimum regional dari pemerintah. Cukup sekian karena waktu juga sudah 4 menit juga ya. Cukup sekian penjelasan MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang dijelaskan oleh yang materinya ada di pertemuan 10 ya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.